Hello teman-teman semua. Oke ya, jadi ini PC yang nanti bakal gua rombak. Habis itu gue bakal lihat juga sekiranya apa yang masih berfungsi sama yang enggak. So buat kalian yang penasaran dengan spesifikasi PC-nya juga, enjoy the video. Halo semuanya. Oke, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk upgrade PC ini dan gue bakal gantiin juga komponen-komponen yang sekiranya udah rusak. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih tau ke kalian dulu ini spek PC-nya kayak gimana. Untuk casing PC-nya dan kawan-kawannya ini PC gue beli tahun 2010, usianya udah 13 tahun ya. Udah mati total udah 2-3 tahun kurang lebih, dan sekarang gue bakal coba kurang lebih apa yang perlu di-upgrade, perlu diganti gitu ya. Dan gue pengen ini PC paling nggak bisa buat main game-game ringan lah. Ntar bakal gue upgrade lagi, tenang aja. Dan gue udah budgetin pokoknya gimana caranya ini bisa nyala dengan budget 1 jutaan. Ntar semua lengkap. Tapi ini masih part pertama, barang-barangnya masih belum gue cari dan gue pengen bongkar dulu, jadi gue buat videonya. Untuk part 2 nya nanti pas barang-barang udah pada nyampe semua, baru nanti gue pasangin ke sini gitu ya. Oke, jadi di sini gue bakal ulas dulu untuk peripheralnya, tetek bengeknya kurang lebih ya. Oke, jadi di sini untuk RAM nih, RAM-nya sendiri di sini masih DDR3 2 GB dari Vigen. Coba ya, kalian bisa lihat kan. DDR3 2 GB dari Vigen. Kelihatan nggak ya? Ya, nggak kelihatan ya. DDR3 lah pokoknya. DDR3 2 GB dari Vigen. Gue taruh sini dulu. Oke. Jadi kalian udah bisa bayangin ini PC lemotnya kayak apa gitu ya. Berhubung ini cuma 2 GB DDR3 untuk RAM. Mungkin nanti RAM-nya bakal gue upgrade ke 2x4 GB mungkin ya. Gue nggak tahu nih motherboard-nya juga masih berfungsi atau enggak. Habis itu pakai SSD loh ini. SSD Vigen 240 GB ya. Wih, kece sih ini. Ntar gue cabut dulu, gue kasih lihat lagi. Ini SSD dari Vigen ya. 240 GB. Semoga masih berfungsi, jadi gue nggak perlu pakai beli SSD lagi gitu ya. Semoga ya. Habis itu ini SSD udah, RAM udah, power supply ini. Coba. Anyway, ini gila untuk fan prosesornya kalau kalian bisa lihat nanti bakal gue kasih lihat deh. Ini parah banget, ntar gue bakal kasih lihat ya. Gue bakal kasih lihat dulu untuk power supply ini masih mantep banget nih dari Armageddon. Oke, gue bongkar dulu bentar ya, ini udah ada obengnya. Oke, bongkar gini aja deh. Ini power supply-nya dari Armageddon ya. Jadi masih mantep banget untuk power supply-nya. Gue rasa sih yang bagus di sini cuma power supply-nya doang sih. Sisanya, gue rasa kayak motherboard nih, fan prosesornya juga kayaknya nggak banget, udah nggak bisa pakai. Habis itu kabel manajemennya ya gimana ya? PC udah usia 10 tahun lebih gitu. Jadi saran gue sih, berhubung ini dulu power supply-nya pernah diganti yang bagus ya. Jadi ini gue rasa power supply-nya nggak usah beli lagi sih. Oke, set. Oke, udah kecabut. Bentar. Belum gue cabut-cabutin lagi, bentar guys. Nah, oke lah, kayak gini kalian bisa lihat lah ya. Atau gue ini aja nih. Astaga naga, kabelnya cuy, bener-bener ampun gue. Kita cabut dulu. Kita cabut pelan-pelan aja. Satu-satu kita cabut. Yang ini nancepnya keras banget ya. Ini cabut dulu.
Oke, sip. Tinggal satu kabel lagi nih guys. Ini gua nggak tahu kenapa ini keras banget anjay. Tapi nggak apa-apa ya, keras berarti bagus ya. Pelan-pelan. Oke, sip. Oke. Ini adalah power supply dari Armageddon 475X nih. Maaf guys. Ini power supply dari Armageddon 475X ya, balik ya. Bener. Ini kurang lebih ya. Nah, kayak gini speknya. Habis itu yang bagus gue bongkarin dulu. Power supply udah, tidurin gini deh, biar dia nggak jatuh. Oke, sip. Habis itu ini nggak pakai hard disk ya. Gue bongkar dulu. Habis itu tetek bengeknya motherboard nih ya. Kita cabut dulu semua, kita bersihin dulu semuanya, mesti rapi semua. Oke. Ini untuk kabel SATA SSD guys ya. Ntar yang ini nyambung ke sini. Sip, yang ini ntar nyambung ke motherboard nih. Gitu. Yang ada tulisannya SATA. Set. Siap. Oke lah, nanti lah ya. Kita cabut dulu semua, kita bongkar. Oke. Cat, oke siap. Ini gua sambungin lagi aja. Oke, sip. SSD udah, terakhir kita tinggal lepas motherboardnya nih. Motherboardnya dari brand ntar gue baca dulu. P5G41T ya. Ini masih DDR3 di sini. Support DirectX 10 tulisannya. Oke, sekarang udah DirectX 12, berarti udah nggak zamannya lagi emang. Ini cuma buat main YouTube doang guys. Ntar gue rapi-rapin dulu biar enak. Oke, siap. Ini buat motherboardnya bakal dibongkar. Ntar lanjut part 2, ntar kalau barang udah pada nyampe semua baru guys, nanti bakal gue pasangin semua sampai nyala semua, baru gue tunjukin ke kalian gitu. Habis itu di sini ada PR yang bener-bener gue ini di luar nalar gue. Fan prosesornya nih, bautnya nih gila banget nih. Tuh. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Kita cabut dulu bentar. Udah kecabut semua. Oke, sip. Semuanya udah tercabut ya. Nah, ini adalah motherboardnya. Gitu nih. Gue bakal kasih lihat sesuatu yang di luar nalar gue deh. Oke, jadi di sini fan prosesornya kalian bisa lihat. Bisa lihat nggak? Nah, tuh. Bautnya tuh. Tuh, lihat tuh. Ini masih pakai tang ya bautnya nih. Atau pakai apa nih?
Nah ini bukan gua nih ngide nih, yang ngide nih bapak gua nih. Jadi bapak gua tuh final prosesornya kendor, mungkin dia gedek langsung dimatiin begini nih. Gua nggak tahu deh ya. Ini di luar nalar gua deh kali ini, gua bingung anjir. Gitu ya. Cuma kita bakal lihat nanti apakah prosesornya lagi, motherboardnya masih bagus nih. Gue jadi nggak bisa lihat nih fan prosesornya. Untuk prosesornya apa nih ya? Oke. Dan gue nggak tahu nih VGA eksternalnya nggak ada nih, karena gue yakin kemungkinannya nggak ada iGPU-nya gitu loh. Jadi nggak bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal gitu ya. Udah sering gue ulas kok ya. Jadi nanti PR-nya adalah gue bakal ini casing gue bersihin gitu ya. Habis itu gue rasa untuk power supply-nya gue lihat dulu nih. Wah ini kece sih. Power supply-nya gue rasa masih oke banget lah. Gue rasa power supply-nya juga ini 4 pin. Ini ada support mana nih? Gue mesti lihat juga sih ini. Tapi dia support 4 pin ya. Sama ini 1, 2. Wah oke lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 plus 2 pin, dia support. Buat VGA-nya juga masih support 4 pin, 6 plus 2 pin, gitu ya. Oke, gua rasa masih oke lah untuk power supply. Power supply oke. Ini motherboard gua rasa harus diganti sih, kayaknya sih. Ya. So ya udah, gua rasa videonya sampai sini dulu. Untuk prosesornya gua yakin nih masih 2 core 2 thread, tapi untuk lebih spesifiknya mungkin di part 2-nya bakal gue ulas lebih dalam lagi ya, oke? Jadi, buat kalian yang pengen nunggu part 2-nya, sabar aja, ya. Pasti bakal gue ulas juga, dan nantiin terus aja, pantengin aja terus channel ini, karena gue yakin semoga hasilnya juga nggak mengecewakan lah, ya. Dan soon gue bakal buka jasa rakit PC, jualan komputer gitu ya, dan gue bakal kirim-kirim ke rumah kalian juga. Dan yang sendiri, ini udah bobrok banget, gue nggak tahu, mungkin gue beli casing baru atau pakai casing ini lagi. Dan kalian lihat sendiri, ini ada kertas ginian nih, gue udah nggak ngerti buat apa gitu ya. So ya udah, semoga videonya menghibur kalian lah. Kalau bermanfaat, gue rasa sih, ya gue rasa bermanfaat sedikit lah ya. Tutorial bongkar PC juga sekalian gitu ya. Ini pakai, bongkarnya gampang, pasangnya kalian ngerti atau enggak tuh? So ya udah, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di part 2 berikutnya. See you tomorrow, semoga kalian sukses terus. Bye bye. Thank you. Hello guys, jadi ini adalah PC yang udah gua upgrade semuanya nih ya. Kalian udah bisa lihat tadi kalau sesuai cuplikannya. Ini gua udah mainin lagi, ini video 4K. Dan untuk spesifikasinya gue bakal jelasin satu-satu. Jadi yang pertama, kalau untuk prosesornya di sini, kalau kalian bisa lihat ya, ini udah gue rakit semuanya, udah beres kayak gini, ya. Nah, fan-nya RGB, untuk fan prosesornya juga semua ini pakai casing PC yang lama, casing PC tahun 2010 kalau nggak salah, seingat gue, ya. Dan udah gue upgrade lagi. Jadi yang gue ganti di sini power supply-nya terpaksa gue ganti karena gue jujur gue agak paranoid karena di power supply udah mati lama. Gue takutnya gue udah beli segala macem, ntar seminggu 2 minggu pakai meletup gitu ya. Jadi power supply gue ganti yang baru. Ya udah, sekarang gue bakal bahas dulu spesifikasinya satu-satu untuk PC ini ya. Yang pertama, power supply-nya pakai power supply Magix. Ntar untuk semua budget harganya bakal gue cantumin nanti di akhir ya. Untuk power supply-nya Magix, untuk motherboard-nya pakai ASRock A320M HDV nih ya, ASRock A320M HDV untuk motherboard-nya. Habis itu RAM gue ambil dari Kingston. Ini 2x4 GB, jadi gue pakai dual channel 8 GB yang jalan di frekuensi ini kalau nggak salah di 2400 MHz, kalau nggak salah, 2100 ya. Bentar gue baca. 2400 MHz benar. Udah gue overclock ke 2666 MHz ya. Oke. Udah gue overclock juga untuk RAM-nya, XMP-nya segala macam. Habis itu fan prosesornya gue pakai dari brand Jonsbo CR1200. Ini udah support soket AM4 juga, jadi gue ambil ini. Gue pengen ada RGB-nya sedikit aja gitu ya. Untuk prosesornya,
Kalau untuk prosesor, gue ambil dari AMD Athlon 3000G yang tray. Kenapa yang tray bang? Gue pengen tekan budget di sini. Pokoknya ini kalau hitung-hitungan gue murah lah, ya. Oke. Casingnya casing bekas, hitungannya SSD pakai SSD bekas juga. SSD gue pakai dari Vigen. Ini SSD yang gue udah cantumin di video part pertama, ya. Oke. Jadi di sini yang gue pakai ini SSD-nya masih berfungsi, casingnya juga ya udahlah, tinggal gue rakit-rakit sedikit beres. Kabel-kabelnya kalau kalian lihat oke lah ya, nggak ada masalah lah ya. Ini nggak pakai VGA eksternal ya untuk AMD Athlon 3000G, gue udah sering ulas juga, review juga. Ini ada APU-nya. Ya udah, habis itu ini video YouTube 4K jalan, nggak ada masalah. Gue bakal kasih lihat juga suhunya juga. Lihat keren nggak cuy ya. Paling nggak udah gue upgrade semua. Habis itu untuk CPU nya nih ASRock A320M HDV. Untuk fan prosesornya ini jalan di 2400 rpm 2300 rpm ya. Kalian bisa lihat nggak di sini ya? Semoga kelihatan ya, 2300 rpm. Habis itu untuk suhunya jalan di minimalnya di 34 derajat Celcius ya. Ini berhubung gue juga lagi buka Valorant juga nih, terbuat testing game juga ya. Oke, ini pakai AMD Athlon 3000G yang bekas. Pakai motherboard A320M HDV, RAM-nya udah gue overclock ke 2666 MHz gitu loh. Menurut gue udah cukup. Gue mau naikin dikit aja karena untuk frekuensi RAM-nya ini standarnya di 2400. Gue nggak berani naikin terlalu banyak gitu loh, kan gue mikirin usia RAM-nya juga. Kalau gue begitu, gue orangnya jujur gue agak paranoidan. Tapi sebenarnya sih kalau belum blue screen ya aman-aman aja. Cuma kalau gue pribadi gue udah serak kayak gini ya. Oke, monitornya juga standar, ini juga LG standar. Ini monitor gue dapet bekas. Semuanya barang yang baru di sini, cuma motherboard, RAM, power supply, sama fan prosesor. Prosesornya bekas, SSD bekas, casing PC-nya juga ya bekas hitungannya. Nggak pakai hard disk juga di sini. SSD-nya cuma 240 GB ya. Ini cuma paling antara PC nganggur, kalau ini buat pakai testing gue doang. Ya, kalau nggak buat iseng-iseng gue doang. Karena gue tuh buat ngedit video segala macem, gue masih pakai laptop. Ini pure buat kaset kalian aja kan. Gue pengen ngidupin PC yang udah kurang lebih 4 tahun mati gitu loh. Ini casing dianggurin dan 4 tahun sayang gitu ya. Jadi ya kayak gini lah rakitannya ya, oke. Habis itu gue mau kasih lihat lagi, ini pakai AMD Athlon 3000G ini. Nah, Athlon 3000G dia 2 core 4 thread ya. Habis itu core speednya jalan di 3,5 GHz ya. 3500 MHz atau kita bisa bilangnya 3,5 GHz. Untuk RAM-nya sendiri gue udah overclock lagi ke 2600 MHz, 2666 ya. Oke, habis itu bentar. Ini gue mau kasih lihat kalian GPU Z-nya mana nih? Pakai AMD Radeon Vega 3 ya. Untuk main game-game juga gue rasa masih enak banget. Ya, ini budgetnya pokoknya murah banget lah. Nggak murah banget sih kalau buat gue. Cuma ini hitungannya udah mantep banget. Oh iya, ini juga udah DDR4 RAM-nya. RAM-nya udah DDR4. Udah pakai SSD. Fan prosesornya RGB. Ya. Power supply-nya baru lah. Ini power supply-nya 500 watt. Sebenarnya bisa pakai 400 watt juga oke ini PC, nggak ada masalah karena belum pakai VGA eksternal lagi. Mungkin kalau gue mau upgrade, mungkin gue bisa upgrade ke maybe ke GTX 1050 Ti atau Radeon RX berapa ya, ada satu yang nggak pakai power connector tuh, bisa upgrade ke situ juga ya. Sekarang gue bakal testing buat main game Valorant ya, tapi cakep lah ya guys ya. Ini casing PC udah usia 13 tahun, bisa gue pakai lagi. Ya gitulah. Ya. Oke, kita bakal testing main Valorant yang deathmatch aja. Oke guys, dan udah masuk ke game Valorantnya. Sekarang gue bakal testing kalau untuk main game kayak gimana gitu ya. FPS-nya bisa jalan di berapa.
Untuk settingannya, ini settingannya rata kiri semua. Berhubung gue tuh tipikalnya sebenarnya tuh gue penggila FPS banget kalau main game. Jadi gue lebih prefer semuanya di nonaktifin. Bentar, kalian bisa lihat ya. Nonaktif, 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 semuanya rata kiri. Rendah, 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 nonaktif. Tidak ada. Pokoknya semuanya nonaktif. Berhubung ini PC bener-bener budgetnya juga, gue udah budgetin cekak-cekakan juga gitu ya. Oke, habis itu kita bakal coba nih. Kalau kita main ya. Ini pokoknya budget PC-nya hitungannya murah banget lah. Ya. Udah DDR4, pakai AMD Athlon 3000G, RAM-nya 8GB, pakai SSD. SSD-nya SSD yang udah lama sih. Gitu loh. Udah lama nggak dipakai, ini PC-nya rusak. Jadi kebetulan gue ada rezeki, gue bangun lagi. Motherboard-nya gue beli yang baru. Power supply, fan prosesornya bekas. Prosesornya gue beli yang tray. Tray itu biasa dia nggak ada bungkusnya, gitu ya. Karena gue pengen tekan budget di sini. Nah, dan di sini kalian bisa lihat untuk game Valorant di sini sekitaran 100, 120 fps, 110 frame per second ya. Ini berhubung gue main pakai satu tangan nih guys. Kelihatan nggak? Lihat, sekitar 90 ya. Kelihatan ya? Tuh. 100 frame per second lah ini. Ntar bakal gue sebutin semua harganya satu-satu, tenang aja. Nah, karena gue copo juga main game Valorant ya, pokoknya murah lah guys. Kalau di total semuanya sekitaran 2 juta. Pokoknya harganya sekitaran 2 juta rupiah. Tapi ini belum termasuk casing, SSD 2 jutaan lah, 2 juta 2,2 lah. Belum termasuk casing, SSD sama hard disk ya. Casing, SSD sama hard disk. SSD kenapa nggak gue hitung? Karena SSD-nya bekas, casingnya bekas. Cuma kalau di total semua, kalau pure mungkin bisa 2,5, 2,6, 2,7 mungkin. Oke? Sekitaran segitulah. Ya. Belum keyboard mouse sama monitor lagi. Gitu. Cuma kalau gua rakitin bisa tekan budget gak? Ya bisa-bisa aja sih. Cuma kalau kalian misalkan kayak main game GTA 5, ini gua nggak download game GTA 5, gua cuma download pure Valorant doang. Karena untuk game GTA 5 itu sekitaran 100 GB. SSD gua cuma 240 GB, itu download segitu aja SSD gua udah mau penuh. Gitu, oke? Ntar gua bakal cantumin semua harganya lah. Pokoknya harga sekitaran 2 jutaan lengkap. Ntar semua link gua taruh di deskripsi. Kalau kalian mau ngikutin rakitan PC kayak gini ya silakan. Gitu ya. Ya udahlah ya, ini pokoknya PC-nya udah nyala dengan baik. Mungkin gue bakal kedepannya bakal buka jasa rakit PC juga. Ntar gue bakal buatin rules-nya semuanya. Ada fee-nya juga untuk jasa rakit PC gue juga. Dan gue akan bertanggung jawab juga gitu loh. Kalau misalkan bisa kalian kenapa-napa, makanya gue bos bener-bener cek pada saat gue kirim ke rumah kalian PC-nya nyala normal atau enggak gitu loh. Oke? Dan pasti ada bayarannya juga lah buat jasa rakitnya juga. Atau mungkin kalian mau siapin racikannya, gue yang rakit, atau mungkin gue yang kasih kalian kayak saran bagusnya diganti brand ini, diganti brand itu juga. Tapi gue nggak mau yang harus yang bener-bener gitu. Oke? So yaudah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Pokoknya ini PC AMD Athlon 3000G, nggak pakai VGA eksternal, ya. Ya udah. Pokoknya main Valorant juga masih smooth banget. Gue beli bekas semuanya. Prosesornya bekas, prosesornya doang yang bekas sih. Prosesor, casing, SSD bekas. Udah gitu aja. Ya udah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tech selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Thank you.